Guys, jika di video sebelumnya gua sudah share apa itu Bitcoin dan cryptocurrency, pada kesempatan kali ini gua akan bahas tuntas mengenai altcoin, stablecoin, dan juga meme coin. Dan pastikan kalian nonton sampai akhir karena gua akan spill cara cuan dari tiap-tiap koin tersebut. So, tunggu apa lagi? Let's go! So, apa itu altcoin? Altcoin pada dasarnya adalah koin-koin dan token-token selain daripada Bitcoin. Kepanjangan dari altcoin yaitu alternatif coin. Nah, alternatif ini bisa menjadi pilihan bagi para trader maupun investor yang baru masuk cryptocurrency yang merasa kalau Bitcoin harganya ya nggak bisa terbang terlalu tinggi. Sebab kalau kita lihat, alternatif coin memang cenderung lebih volatil dan naik turunnya lebih liar ya guys. Nah, bagi beberapa pihak memang lebih baik katanya investasi kalau cryptocurrency ya ke Bitcoin aja. Tetapi bagi gua pribadi, silakan lakukan your own research. Gua sendiri akan lebih membagi-bagikan portofolio gua ke beberapa kripto selain daripada Bitcoin. Sehingga jika satu kali Bitcoin turun, bisa aja altcoin kita malah naik sehingga portofolio kita tidak mengalami loss yang begitu besar. So, ini dia beberapa altcoin yang bisa gua rekomendasikan ke kalian karena menurut gua secara fundamental cukup baik. Yang pertama yaitu Ethereum. Nah, Ethereum bisa dibilang sebagai rajanya daripada altcoin. Kenapa? Karena dia selalu berada di posisi kedua setelah Bitcoin. Kalau Bitcoin ya memang punya market cap yang gede sendiri ya guys. Sedangkan kalau Ethereum dibandingkan dengan altcoin lain, dia sudah sekitar 7-8 tahun nggak tergantikan posisinya. Nah, Ethereum sendiri adalah sebuah platform open source yang memungkinkan para kreator untuk menciptakan token-token lain di atasnya menggunakan smart contract yang sudah disediakan oleh pihak Ethereum. Nah, fungsi daripada open source ini sangat berguna karena memang banyak banget proyek-proyek kripto yang dibangun di atas Ethereum. Bahkan sampai saat ini belum ada pesaing. Masih sampai saat ini Ethereum adalah open source smart contract terbesar yang paling banyak dipakai jaringannya oleh proyek-proyek Web3. Lanjut yang kedua yaitu BNB. Nah, BNB adalah koin daripada Binance Exchange. Binance itu sendiri adalah exchange terbesar di dunia sampai hari ini. Dan posisi daripada BNB kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 hingga hari ini ya. Dan dia punya jaringannya sendiri yang dinamakan BNB Chain. Nah, kalau kita lihat untuk sampai beberapa tahun ke depan kayaknya sulit untuk exchange yang lain bersaing dengan dia. So, gua akan rekomendasi BNB Coin sebagai salah satu koin yang perlu ada di portofolio kalian. Yang ketiga yang akan gua rekomendasikan yaitu Cardano. Nah, Cardano digadang-gadang sebagai salah satu Ethereum killer terbaik. Memang dalam waktu 2-3 tahun belakangan banyak banget nih yang ngaku-ngaku sebagai proyek kripto yang bisa ngalahin Ethereum atau Ethereum killer. Tetapi menurut gua sampai saat ini yang masih tetap eksis dan ada di 10 top market cap yaitu Cardano. Nah, kenapa sih menurut gua Cardano ini sangat bagus untuk di hold? Karena guys, Cardano ini foundernya adalah mantan co-founder dari Ethereum. So, beberapa hal dari Ethereum sudah di-upgrade di Cardano. Contohnya saja dalam hal transaksi fee. Jadi, kalau gas fee di Ethereum itu biasanya mahal, di Ethereum jauh lebih murah. Kenapa? Karena Ethereum dulunya masih menggunakan proof of work, sedangkan pada Cardano sudah menjadi proof of stake. Nah, penjelasan mengenai konsensus proof of work dan proof of stake akan gua jelaskan di kesempatan yang lainnya.
Dan selanjutnya yang terakhir yang mau gua rekomendasikan yaitu XRP. Nah, XRP ini didirikan oleh perusahaan bernama Ripple Lab, di mana sebelum menciptakan koin XRP, Ripple Lab sudah menjadi salah satu sarana untuk transaksi antar bank di dunia. Bayangkan, biasanya kalau kita transfer antar bank perlu waktu yang sangat lama, 3 hingga 4 hari, dan biaya sangat besar. Sedangkan lewat Ripple Lab ini, mereka sudah membuat satu sistem di mana transaksi antar bank di seluruh dunia menjadi cepat dan murah. Tetapi memang tidak ada kaitan langsung ya guys antara koin XRP dengan Ripple Lab. Karena sampai saat ini SEC atau pihak sekuritas dan exchange Amerika sempat bermasalah dengan XRP karena dianggap sebagai sekuritas. Nah, Ripple Lab tetap menjalankan fungsinya sebagai media untuk transaksi seluruh dunia, sedangkan XRP ini ya dibatasi pergerakannya. Tetapi disinyalir kalau sampai XRP ini atau Ripple Lab menang dengan SEC, tentu aja harga XRP nantinya akan terbang. So, ini salah satu fundamental yang patut kalian pertimbangkan untuk hold XRP ke dalam portofolio kalian. So, setelah mengetahui fundamental dari altcoin yang tadi, gua memutuskan untuk membagi portofolio gua di kripto ke beberapa altcoin itu juga. Jadi strategi gua seperti ini guys. 50% gua akan taruh portofolio gua ke Bitcoin. Lalu gua akan bagi ke Ethereum dengan porsi yang cukup besar dibandingkan altcoin yang lain. Misalnya Ethereum gua akan kasih sekitar 20%. Lalu kita lanjut ke Binance BNB, ada sekitar 7,5%, ke Cardano 7,5%, lalu ke XRP 5%, dan juga sisanya gua akan bagi-bagi ke koin-koin yang belum masuk ke 10 top market cap, sehingga portofolio gua akan terbagi-bagi sehingga menjadi cukup aman jikalau 1 atau 2 koin itu harganya drop atau hancur. Lanjut guys, kita bahas mengenai stablecoin. Nah, stablecoin pada dasarnya adalah koin-koin di mana dia akan nge-peg atau mematok harganya 1:1 dengan mata uang fiat tertentu. Kita kasih contoh guys, yaitu USDT, yaitu stablecoin dengan market cap terbesar di dunia saat ini. Nah, USDT adalah sebuah stablecoin yang mematok harganya 1:1 dengan US dollar. So, apa artinya? Setiap 1 USDT itu akan sama persis dengan harga 1 US dollar. Mau di-convert ke mata uang lain, 1 USDT tetap akan sama dengan 1 US dollar. Dan seharusnya tidak berubah. Makanya dia disebut sebagai koin stabil. Nah, fungsi dari koin stabil atau stablecoin ini apa sih sebenarnya guys? Jadi dengan adanya stablecoin memungkinkan kita dengan mudah membeli satu aset kripto. Nah, bayangkan aja kalau harga dari Bitcoin itu sangat fluktuatif. Nah, kalau kita gunakan Bitcoin sebagai patokan untuk membeli aset kripto lainnya, maka akan sulit mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Waktu menit ini kita mau beli satu kripto, menit kedepannya waktu kita sudah mau transaksi malah berubah. Tetapi kalau dipatok ke fiat, misalnya US dollar, itu setidaknya lebih stabil. Karena ya, kalau menit ini harga 1 USDT misalnya itu Rp15.000, ya 1 menit, 2 menit ke depan setidaknya nggak akan terlalu berubah banyak. So, menggunakan stablecoin yang ada bisa dengan mudah membeli aset kripto lainnya sehingga tidak terjadi adanya perbedaan harga yang terlalu jauh atau disebut sebagai slippage. Nah, ada 4 tipe dari stablecoin berdasarkan apa yang membackup si stablecoin tersebut. Yang pertama adalah stablecoin yang di-backup oleh mata uang fiat. Nah, pada stablecoin ini setiap penerbitan satu stablecoin pasti diiringi oleh satu mata uang fiat yang tersimpan di rekening atau penyimpanan si penerbit stablecoin. Jadi setidaknya adalah uang beneran di balik stablecoin ini.
Lalu yang kedua adalah stablecoin yang di backup oleh komoditas. Nah, pada stablecoin ini biasanya komoditas yang dipakai untuk membackup adalah komoditas yang punya nilai stabil atau tidak volatil. Contohnya emas dan perak. Nah, pada dua stablecoin ini kalau menurut gua setidaknya lebih aman ya, karena ada real asset di belakangnya. Lalu yang ketiga adalah stablecoin yang di backup oleh crypto aset juga. Nah, pada stablecoin yang ketiga ini itu gua agak was-was ya guys. Menurut gua agak hati-hati aja. Kenapa? Bayangkan sebuah stablecoin yang stabil harusnya itu di backup oleh aset yang kurang stabil, yang volatil seperti kripto. Jadi ya agak was-was ya guys dengan contoh yang ketiga ini. Lalu ada yang keempat, yaitu stablecoin yang di backup oleh algoritmanya atau non-kolateral. Nah, gua menyarankan ke kalian untuk menghindari stablecoin ini. Nah, kenapa? Karena teringat dari kejadian tahun lalu 2022 di mana sebuah stablecoin non-kolateral bernama US Terra atau UST itu kolaps tiba-tiba guys, membuat kepanikan di market kripto dan semua harga itu berjatuhan. Tetapi yang paling parah adalah stablecoin itu tersendiri, yaitu US Terra Luna dan juga Terra Lunanya. Jadi gua menyarankan kalian untuk menghindari hal ini. Nah, kalau gua pribadi, waktu gua beli kripto memang biasanya gua beli stablecoinnya dulu. Tetapi kalau menyimpan uang dalam waktu lama, gua sih menghindari beli stablecoin ya guys. Mending gua masukin sekalian ke Bitcoin untuk penyimpanan nilainya, the store of value, dibandingkan gua taruh lama-lama ke satu stablecoin. Ya, jaga-jaga aja biar kejadian US Terra itu tidak terulang kembali ya guys. Lalu guys, yang ketiga mau gua bahas yaitu mengenai meme coin. Nah, meme coin ini sebenarnya punya banyak nama ya guys. Bisa dibilang sebagai shitcoin, bisa juga dibilang sebagai community coin. Nah, dalam hal shitcoin, kenapa bisa dibilang shit? Karena benar-benar koin ini nggak punya nilainya guys, nggak punya fundamental. So, orang beli karena lucu-lucuan aja, nggak punya tujuan yang jelas. Tetapi, waktu 2 tahun yang lalu, koin-koin meme seperti Doge dan Shiba Inu itu tiba-tiba meroket. So, kadang membeli meme coin ada keseruannya sendiri guys. Tetapi nggak semua dari meme coin ini bisa dibilang shitcoin. Kenapa? Karena beberapa meme coin akhirnya mengumpulkan satu komunitas yang solid dan akhirnya menjalankan proyek yang benar-benar punya fundamental. Contohnya saja Shiba Inu, dimana kalau kalian lihat koin dari Shiba ini yang awalnya nggak jelas, nggak punya tujuan, akhirnya mereka mengembangkan satu fungsi guys, dimana mereka mau bikin layer 2 yang bisa bikin transaksi lebih cepat, dan juga semakin banyak transaksi di Shibarium itu, di layer 2-nya itu akan membuat koin dari Shiba Inu itu dibakar sehingga supply-nya berkurang, harga dari Shiba itu naik. So, kita tunggu aja apakah benar sebuah meme coin bisa punya fundamental dan akhirnya jadi satu koin komunitas. Nah, lalu gua akan share gimana cara supaya kalian cuan dari meme coin. Yang pertama yaitu jadilah orang yang pertama tahu mengenai proyek meme coin itu. Nah, banyak banget orang yang ikut-ikutan, yang FOMO dari meme coin di saat orang sudah mulai lepas barang, mulai buang. Dan akhirnya dia jadi wreck. Jadi orang yang ya punya barang tetapi udah nggak bernilai meme coinnya. Sehingga menurut gua kalian harus rajin-rajin cek di sosial media seperti Twitter atau Discord, dimana di sana banyak banget orang share mengenai apa sih koin atau token yang lagi hype. Lalu yang kedua, setelah kalian jadi yang pertama tahu, yaitu buru-buru beli, jangan kebanyakan mikir. Nah, tetapi gunakanlah uang yang kecil.
So, waktu harganya naik, ya kalian sudah bisa nikmati keuntungan hari itu. Tetapi waktu harganya turun, ya so what? Karena gua hanya menggunakan uang kecil aja toh. Nah, lalu yang ketiga, yang paling penting, yaitu jangan lupa take profit guys. Karena kebanyakan orang sudah keasikan untuk menikmati cuannya, tetapi belum direalisasikan. Hanya saja di atas aplikasi tulisannya cuan, belum kalian tarik. So, pastikan kalau kalian sudah cuan dari meme coin, jangan lupa di TP. So, itu aja guys, sharing-sharing dari gua mengenai altcoin, stablecoin, dan juga meme coin. So, kalau kalian ada pertanyaan, langsung tanya aja di kolom komentar dan see you guys.